أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد آتينا داود منا فضلا يا جبال أوبي معه والطير وألنا له الحديد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير. Shadaqallahul Azim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Dan apakah mereka tidak memperhatikan burung-burung yang mengembangkan dan mengatupkan sayapnya di atas mereka? Tidak ada yang menahannya di udara selain yang Maha Pemurah. Sesungguhnya Dia yang Maha melihat segala sesuatu. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Dan sesungguhnya telah kami berikan kepada Daud karunia dari kami. Kami berfirman, hai gunung-gunung dan burung-burung, bertasbihlah berulang-ulang bersama Daud. Dan kami telah melunakkan besi untuknya. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Segala puji bagi Allah, pencipta langit dan bumi, yang menjadikan malaikat-malaikat sebagai utusan-utusan untuk mengurus berbagai macam urusan, yang mempunyai sayap. Masing-masing ada yang 2, 3, dan 4. Allah menambahkan pada ciptaannya apa yang dikehendakinya. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.
Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Bapak anak solid. Anak-anak di sana. Ayo kawanku, siapa yang mau jadi pilotnya? Atlas your hand, atlas your hand. Jika aku berdoa, aku angkat tanganku dengan suara lembut tidak berteriak. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Siap. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Autu alallahi la haula wa la quwwata illa billah. Allah, aku berserah kepada Allah. Tidak ada daya upaya melainkan pertolongan Allah. Doa naik kendaraan. Subhanalladzi sakhkhara lana hada wa inna ila rabbina lamunqalibun.
dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Dan apakah mereka tidak memperhatikan burung-burung yang mengembangkan dan mengacungkan sayapnya di atas mereka? Tidak ada yang menahannya di udara selain yang Maha Pemurah. Sesungguhnya Dia Maha Mulia. Telah kami berikan kepada Daud kurnia dari kami. Kami berfirman, hai gunung-gunung dan gunung-gunung, bertasbihlah berulang-ulang bersama Daud. Dan Selalu ada peran Islam di balik kemajuan sebuah peradaban dunia, termasuk pesatnya perkembangan di industri pesawat terbang. Tak banyak yang tahu bahwa manusia pertama yang melakukan uji coba penerbangan adalah seorang Muslim dari Andalusia. Dia adalah ilmuwan Muslim bernama Abbas bin Firnas al-Andalusi. Nama lengkapnya Abu Al-Qasim Abbas bin Firnas bin Wirdas et-Takurini al-Andalusi al-Qurtubi. Lahir pada 810 Masehi di Izran Onda, Al-Andalus yang sekarang disebut Ronda, Spanyol. Ia merupakan seorang penemu, fisikawan, kimiawan, teknisi, musisi Andalusia dan penyair berbahasa Arab keturunan Berber. Abbas bin Firnas memulai petualangannya dalam ilmu pengetahuan dengan mempelajari Al-Quran di Kutab wilayah Takurina. Setelah itu, barulah ia turut serta belajar di Masjid Cordoba untuk memperoleh pengetahuan Islam yang lebih luas, karya dan penemuan bidang penerbangan. Abbas bin Firnas telah melakukan banyak riset dan penelitian. Ia telah mengkaji massa benda ketika dihadapkan dengan udara dan pengaruh tekanan udara terhadap benda di ruang hampa udara. Berbekal dari penguasaan ilmu eksak, matematika, dan kimia, ia terus mengkaji massa benda. Sampai akhirnya ia melakukan eksperimen menerbangkan diri. Ibnu Firnas memakai semacam sayap burung lengkap dengan bulu-bulunya yang terbuat dari sutra, yang telah ia hitung mampu menahan berat tubuhnya. Ibnu Firnas telah membuktikan bahwa benda padat bisa melayang di udara. Ia mampu menjadikan tubuhnya ringan dan menolak gravitasi bumi. Sejarah juga mencatat Abbas Ibnu Firnas sebagai orang pertama di dunia yang pernah melakukan uji coba penerbangan terkendali. Dengan menggunakan semacam alat kendali terbang yang dipasang pada 2 set sayap, Ibnu Firnas bisa mengontrol serta mengatur ketinggian terbangnya. Selain itu, perangkat terbang itu juga bisa mengubah arah terbangnya, yang dibuktikan dengan keberhasilannya untuk kembali ke arah di mana ia melakukan peluncuran. Meski begitu, dia harus mengalami luka-luka saat mendarat. Ibnu Firnas meninggal dunia pada tahun 264 Hijriah atau bertepatan dengan 887 Masehi, sekitar 12 tahun setelah ia melakukan uji coba terbang keduanya. Cedera yang dialaminya saat melakukan uji coba penerbangan itu membuat kondisi kesehatannya semakin memburuk. Sejarawan Barat, Philip Kahiti, dalam bukunya yang berjudul History of the Arabs, From the Earliest Times to the Present mengatakan bahwa Abbas bin Firnas sebagai salah satu tokoh besar dan manusia pertama dalam sejarah yang melakukan uji coba dalam bidang penerbangan. Ibn Firnas was the first man in history to make a scientific attempt at flying. Sebagai bentuk penghormatan, pemerintah Libya mengeluarkan perangko bergambar Ibnu Firnas untuk mengenang upayanya itu. Bangsa Irak juga membangun patung sang penerbang pertama itu di sekitar lapangan terbang internasionalnya serta mengabadikan namanya sebagai nama bandara di utara Baghdad. Sumber data ini diperoleh dari buku ilmuwan terkemuka dalam sejarah Islam, buku ilmuwan Muslim pengukir sejarah. PAUD An-Najah Jatinom Klaten menyelenggarakan kegiatan field trip yang dilaksanakan di Museum Pusat TNI Angkatan Udara Dirgantara Mandala Yogyakarta, yang dilaksanakan pada hari Selasa, 20 Februari 2024.
Kegiatan field trip ini mengambil tema kendaraan, khususnya pesawat terbang. Adapun tujuan dari kegiatan ini adalah untuk mengenalkan tauhid rububiyah, mewataki asma, wa sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu sifat Al-Khaliq yang bermakna Maha Pencipta, bahwa Allah menciptakan manusia yang dibekali dengan akal dan kecerdasan sehingga dapat mempelajari berbagai ilmu, termasuk ilmu tentang teknologi pembuatan pesawat yang terinspirasi dari burung. Selain Al-Khaliq ada juga sifat An-Nafi, yaitu yang memberi manfaat. Bahwa dengan memanfaatkan ciptaan Allah maka akan mendatangkan manfaat yang lebih luas, seperti contoh logam yang kemudian bisa dimanfaatkan untuk pembuatan pesawat dan transportasi lainnya sehingga bermanfaat untuk kehidupan. Semua manfaat yang didapat makhluk merupakan tanda bahwa Allah adalah Sang Maha Memberi Manfaat. Selain tujuan untuk pengenalan tauhid dan asma wa sifat, kegiatan ini juga bertujuan untuk menstimulasi capaian perkembangan nilai agama dan moral termasuk di dalamnya adalah iman pada adanya Allah, melatih kedisiplinan. Dengan kegiatan ini pula diharapkan dapat mengembangkan kemampuan para santri dalam standar kemampuan jati diri, dengan memiliki perilaku cinta tanah air, yang distimulasi dengan melihat sajian informasi secara langsung yang mereka temui atau mereka lihat di Museum TNI Angkatan Udara Dirgantara tersebut. Sehingga besar harapan sekolah kegiatan ini dapat mengasah kemampuan literasi para santri dalam hal menggali dan memahami informasi yang tersaji.